ada dua cabangnya. Satu cabangnya dari Hasim, satu cabangnya dari Imam. Hasim ini urunannya dia dan urunannya punya 3 keistimewaan. Yang pertama, orang berdagang. Kurang 4 orang lagi, Yang Bu. kedua, orangnya suka memberi pengabdian. Ingat Abdul Muttalib? Yang ketiga, tidak cenderung untuk pandai berpolitik. Suara Bu Yuyun nggak kedengeran, Bu. Suaranya nggak masuk, Bu Yuyun. Mana, Bang? Coba di Oh iya, carilah mana. headsetnya mungkin, Bu. Hah? Udah. Sudah bisa masuk? Halo? Ya, sudah bisa. Udah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. udah standar. Kurang kenceng, Bu, suaranya. Kurang kenceng ya. Aduh, sudah teriak saya. Sudah berteriak saya. Saya dengar? Dengar, Bu. Saya dengarnya baik. Saya sudah Dengar, dengar baik. sudah. Sudah, Bu. Ya. Yang namanya teknologi ya. Ada kelebihan tapi ada juga kekurangannya. Tantangan di era revolusi industri, Bu. Iya, betul. 4.0. 4.0. Tapi tetap ada hambatannya ya, Pak. Kita tetap mengikuti, tapi kita mencoba untuk mengurangi hambatan. Tadi mau masuk ke tapi saya tidak bisa masuk. Karena masalahnya tidak tahu berapa kali masuk nggak bisa. Terpaksa masuk ke Zoom lagi. Sekarang sudah bisa dengar? Bisa. Sudah, Bu. Dengar, Bu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung kelompok B. Kelompok B, kelompok 2. Kelompok B, Bu. Ya, kelompok B. Baik, semua sudah cukup ya, 10 orang. Kenapa saya harus Zoom? Mungkin ini agak lebih baik daripada kita kesemuanya lewat live chat. Karena ada beberapa yang saya harus jelaskan melalui Zoom ini. Mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya. Tapi saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu apakah semuanya pernah terlibat dalam penyusunan kurikulum? Belum. Belum pernah. Belum. Oke. Tidak apa-apa. Mengapa? Karena kurikulum adalah salah satu tupoksi atau tusi daripada Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu tidak hanya mengajar saja, tapi salah satunya juga kurikulumnya, membuat kurikulum. Nah, bagaimana kalau kurikulum itu merupakan kurikulum yang sudah dibuat oleh pusat? Bolehkah kita mengubah? Nah, ini Bapak Ibu harus tahu. Bolehkah kita mengubah? Tidak boleh, Bu. Nah, tidak boleh. Tergantung, Bu. Kalau seandainya disesuaikan dengan lokal, Bu. Itu namanya bukan mengubah. Itu adalah memodifikasi. Ya. Penyesuaian. Penyesuaian. Iya, penyesuaian. Jadi tidak mengubah. Karena, Nah, berarti nggak boleh, Bu. kenapa? Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Karena untuk menyusun kurikulum, itu memerlukan proses yang panjang. Apalagi itu kalau di pusat. Memodifikasi boleh, ya, disesuaikan dengan kebutuhan setempat, tetapi tidak menghilangkan inti daripada tujuan kurikulum itu sendiri. Ngerti maksud saya, Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu, paham. Paham.
Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh mengubah ya. Menyesuaikan Ya, Bu. boleh. Jadi cuman istilahnya saja yang apa ya namanya kok misalnya diperhalus ya. Karena secara dokumen itu tidak bisa. Itu. Kemudian yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kurikulum itu ada yang sifatnya top down. Mungkin kalau di BKKBN itu adalah top down. Dari pusat. Jadi pusat sudah mempunyai kurikulum-kurikulum tertentu yang harus diikuti oleh semuanya. Begitu ya? Ya, Ya, Bu. iya Bu. Apakah Bapak Ibu punya kurikulum yang spesifik yang dimiliki di tempat Bapak Ibu? Punya, Bu. Dari pusat, Punya. dari pusat Bu. Dari Semua pusat dari ada. pusat. Iya, Semua semua dari dari pusat. pusat Bu. Iya. Oke, berarti itu namanya top down. Jadi semua sama rasa. Dilakukan di mana saja, ya seperti itu. Cuma modifikasinya itu tidak secara tertulis. Tetapi yang melakukan itu adalah pengajar atau Bapak Ibu sebagai WI. Ya. Jadi dokumen tidak boleh dirubah. Kemudian ada yang dari bawah, namanya bottom up. Kalau bottom up, itu hanya khusus bisa dilakukan di tempat tertentu saja. Tidak bisa dilaksanakan di tempat lain. Halo? Halo. Ya Bu. Bisa ya? Bisa didengar Dengar, ya? Bu. Sih. Ya. Itu tadi, kalau bottom up, itu hanya untuk kebutuhan spesifik atau di tempat tertentu. Tidak bisa diberlakukan di semua tempat. Yang bisa diberlakukan di semua tempat adalah, apa tadi? Yang top down. Top down. Iya, yang top down. Yang seperti Bapak Ibu punyai sekarang ya. Top down. Apa yang menjadi dasar daripada penyusunan kurikulum? Apa kira-kira Bapak Ibu? Konsideran, Dasar Bu. ya? Regulasi. Konsideran, regulasi, Ya, Regulasi Ya, kebutuhan boleh. diklat. kebutuhan pelatihan, Itu dia. Analisis kebutuhan diklat. Analisis kebutuhan diklat. Kebutuhan diklat. Iya. Hasilnya apa sih kalau analisis kebutuhan diklat? gap kompetensi, Bu. Iya, Rekomendasi, betul. Bu. Rekomendasi yang menunjukkan gap Kompetensi. kompetensi. Ya. Kompetensi. Ya. Itu secara alur. Ya. Umumnya seperti itu. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu pernah dengar yang namanya tailor-made kurikulum? Yes. Ya. Ya, tailor-made, Bu. Pernah, Bu. Ya, jahit Itu sendiri, merupakan- Bu, kurikulumnya. Nah, gimana Kayak caranya? customize, tailor-made. Ya, customize atau tailor-made. Oke. Ya. Itu berasal dari Ciri-ciri. orangnya langsung. Gimana? Dibuat berdasarkan kebutuhan pesanan. Dibuat Oh, berdasarkan iya. pesanan user. Betul. Atau boleh berdasarkan pesanan. Yang kedua, disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak. Jadi tidak harus menunggu dari AKD. Ada kebutuhan mendesak sekali, harus diadakan ini. Tidak usah menunggu AKD. Tapi berdasarkan kebutuhan itu, gap-nya itu, maka disusunlah yang namanya kurikulum. Itu namanya biasanya kalau kami menyebutnya tailor-made kurikulum. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah menyusun kurikulum? Saya pernah, Bu. Pernah? Belum. Pernah, Bu. Oh, ada. Ya. Yang sudah pernah, Pak Alpa. Boleh Pernah, Bu. sharing sedikit? Boleh kita sharing dulu. Karena ini juga untuk pengalaman teman-teman. Saya beri waktu dulu, Pak Alfa. Baik, Apa? terima kasih Bu Yuyun. Mudah-mudahan Bu Yuyun sehat dan teman-teman Alhamdulillah. semuanya. Iya.
beberapa kali saya terlibat dalam penyusunan kurikulum diklat fungsional peneliti. Ya. Itu baik tingkat pertama maupun lanjutan. Terus yang kedua pelatihan pembentukan jabatan fungsional peneliti itu untuk yang diklat fungsionalnya. Ya. Pengalamannya kalau itu yang diklat fungsional itu memang agak jelimet karena kita harus karena ini kurikulum berbasis kompetensi, kita melihat menyandarkan dari standar kompetensinya peneliti di level pertama gitu Bu. Terus ada juga yang di level madya. Memang di situ harus punya wawasan, betul Bu, punya wawasan tentang profiling si peneliti itu seperti apa. Kita memang Widya Suara, akhirnya untuk hal yang sifatnya teknis kami dibantu oleh beberapa profesor riset untuk menyusun itu. Agak berbeda dengan yang sifatnya tadi teknis. Teknis itu banyaknya tailor-made, Bu. Jadi teknis itu biasanya tailor-made dari diklat teknis yang ada. Terkadang kita fast track sesuai dengan requirement. Tadi Kang Jaki bilang itu ada permintaan. Jadi misalnya penulisan ilmiah di Kementerian Perhubungan dengan penulisan ilmiah yang ada di Bapeten itu berbeda. Karena sesuai dengan kebutuhan yang di require. Gitu. Nah itu yang kami lakukan dan beberapa hal lagi yang kita lakukan AKD-nya agak panjang itu dulu tahun 2013 sampai 2015 itu dalam MP3EI. MP3EI peneliti kami itu melakukan AKD-nya dengan analisis DIF. Begitu, dengan analisis DIF kita cari di situ gap-nya. Itu yang sifatnya menurut saya dari bottom up, dari penelitinya itu sendiri, tapi disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Kira-kira itu, Bu. Terima kasih. Ya. Pak Alfa, kesulitan apa yang Bapak hadapi waktu itu? Kesulitannya sebenarnya adalah kita harus, karena posisi penyusun kurikulum itu seperti tadi, bahasanya penjahit ya, Bu ya. Jadi kita harus bisa memastikan ini enak nggak ya kalau dipakai gitu. Nah, kita harus bisa memposisikan di posisi yang membutuhkan. Jangan sampai apa yang kita desain ternyata nggak sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu yang sebenarnya ada proses. Kalau saya sih yang paling utama adalah kemampuan diagnostic reading, Bu. Jadi kalau itu peneliti, maka diagnostic reading peneliti harus clear. Kalau itu adalah pengawas nuklir, itu maka harus clear. Nah, ini yang kita tidak boleh saya pokoknya WI begini, nah itu yang agak repot. Tapi alhamdulillahnya, hikmahnya bagi saya, alur prosesnya peneliti kami jadi paham begitu, Bu. Alur prosesnya kami jadi paham, setidaknya positioning seorang peneliti itu dari A sampai Z-nya itu kami pelajari. Jadi kalau di aktor itu harus memahami peran gitu, Bu. Jadi perannya harus dipahami, dan akhirnya bisa menuangkan. Jadi kalau perannya menjadi guru, ya guru gitu. Jadi akhirnya internalisasinya terjadi. Selama ini itu sih Bu. Kalau untuk hal-hal lain mungkin teknis ya. Kalau yang diundangkan itu kita agak ribetnya uji publik, harmonisasi dan uji bebannya itu yang memang butuh proses begitu. Ya itu tadi pengalaman Pak Alfa ya Pak. Bagaimana ya, Bu, ya. Kesulitannya dalam menyusun suatu kurikulum. Ternyata tidak mudah. Ya. Tidak, Bu. Baik. Ya. Makasih Pak Alfa. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, ada yang ingin sharing lagi? Bu, izin Bu, saya Bu. Iya. Silakan Pak Dedi ya. Sorry. Zaki, Bu. Pak Zaki ya, Pak Zaki. Ya, dari Jawa Barat, Bu, BKKBN Jawa Barat. Mungkin Pak Zaki. Pengalaman menyusun kurikulum itu yaitu tadi tailor-made. Jadi by request dari waktu itu dari kepala perwakilan langsung yang ingin melatih ulang atau membangun kompetensi. Kita punya mobil penerangan lapangan. Nah, itu ada krunya. Krunya itu harus punya kompetensi untuk bisa mengoperasionalkan mobil tersebut secara benar dan efektif gitu. Dan itu di pusat belum ada kurikulumnya. Nah, ini pengalaman menariknya adalah satu, mencari konsiderannya memang karena ya ada banyak aspek yang harus dikumpulkan, dan yang kedua juga ya kita sebagai penyusun kurikulum memang harus punya prior knowledge. Jadi harus punya wawasan
bagaimana mengoperasionalkan. Ya selain satu mendatangkan expert, kedua ya kita harus punya pengalaman yang memaksa saya untuk kecemplung langsung gitu Bu. Jadi saya dalam beberapa bulan itu ya berperan sebagai kru Mupen itu untuk bisa tahu, oh ya selain AKD ya harus tahu juga sebetulnya gap yang terjadi dan ekspektasi yang diharapkan itu, standar kompetensi yang diharapkan seperti apa. Itu menariknya sih gitu Bu, tantangannya. Mungkin aja, terima kasih Bu. Iya, makasih Pak Zaki. Makasih Pak Zaki. Nah, tadi kawan-kawan lain ya, Bu. Yang sudah mendengar dari dua pengalaman Pak Alfa dengan Pak Zaki, kira-kira kesimpulannya seperti apa dari apa yang sudah di-sharing oleh Pak Zaki dan Pak Alfa? Kawan lain yang belum pernah tadi, bisa nggak mengambil kesimpulan? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Bu. Pak Dedi. Iya, ya, baik Bu. Pak Dedi. Dalam membuat kurikulum ini, ya penyusunan kurikulum, jadi stakeholder perlu kita libatkan di sini Bu. Karena kenapa? Ya. Stakeholder itu memberikan masukan kepada kita bagaimana sebaiknya kurikulum itu yang betul-betul menjadi tujuan daripada si pesan, yang membuat pesan Bu, yang memberi pesan itu jadi usernya ya. Jadi Usernya, peran ya. stakeholder inilah sangat menentukan dalam kita membuat kurikulum, itu aja Bu. Ya. 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 Ya, kalau dari pengalaman Pak Alfa dengan Pak siapa tadi? Pak Zaki. Itu Pak Zaki. tadi memang Pak Zaki ya. Ternyata stakeholder itu penting. Karena apa? Disitulah menjadi acuan kita untuk menyusun apa yang dia butuhkan. Ya. Setuju Pak Dedi? Yang lain? Kawan-kawan yang lain? Iya. Ya, betul Bu. Yang lain ada yang ingin menambah lagi? Jadi stakeholder. Saya Bu, jadi, mohon. ya, silakan Pak. Dari Baik, mana Pak terima Mumun? kasih Bu Yuyun dan Bapak Ibu-Ibu semua mencermati apa yang menjadi pengalaman dan pengantar yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sepemahaman saya berarti kalau pola pembuatan kurikulum berdasarkan Taylor ya Bu ya, Taylor map tadi berarti kan bagaimana kurikulum yang kita buat itu sesuai dengan pemesan gitu Bu. Iya. Kita dianggap seperti layaknya tukang jahit yang menjahitkan baju dari si pemesan tadi, begitu ya Bu ya. Iya. Iya. Apa yang dia inginkan, itu yang kita buatkan gitu aja seperti polanya. Mungkin itu Terus, yang saya tangkap. Iya. Seperti juga tukang jahit itu kan sudah Ya. jadi belum tentu cocok. Iya kan? Iya. Nah, terus harus disampaikan juga apakah seperti ini. Jadi tidak serta-merta apa yang kita buat itu langsung jadi. Tapi kita kembalikan dulu sama pemesannya. Benarkah yang seperti ini? Ya? Ada Tidak dummy bisa. ya Bu? Ya. Iya Pak Alfa. Kayak penjahit juga sudah benar, kita sudah ukur, tapi ternyata setelah dikembalikan, dicoba, oh belum seperti ini. Jadi artinya apa? Sebuah kurikulum harus perlu apa ya istilahnya verifikasi atau validasi. Validasi, ya. Nah, validasi kalau di modul saya itu validasi. Ya. Jadi kita jangan memaksakan, ya sudah jadi. Bisa saja pemesan itu mengatakan, oh bukan seperti ini. Jadi seorang penyusun kurikulum, dia harus siap kalau in case terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke? Ya, Bu. Sedikit menambahkan Bu, jadi pengalaman saya, jadi kalau istilah saya ada, ya pengalaman saya dalam proses penyusunan kurikulum yang ya bersifat tailor made ini, memang ada satu kunci keberhasilan adalah faktor komunikasi antara kita si pembuat kurikulum, perancang kurikulum dengan user. Jadi harus satu visi dulu, satu pemahaman dulu, kemudian yaitu tadi komunikasi yang intens. Jadi kalau istilah kita ada fitting, proses fitting. Gitu. Jadi jangan sampai
kita memaksakan persepsi kita, pemahaman kita ya kepada kurikulum itu, padahal ekspektasinya dari user ya bukan seperti dari pemahaman kita gitu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Iya, setuju Pak. Izin, Bu. Pak Zaki, ya, Pak Alfa. Itu yang tadi yang Pak Zaki di tailor-made, kalau yang di sistemnya fungsional nih Bu, yang top down gitu ya. Ya. Ini memang cara mendamikannya itu adalah ketika draft sudah jadi secara substansi, maka kita melakukan uji publik. Uji beban gitu. Ditanya lagi ke calon-calon user atau stakeholder, ini bagaimana begini, skemanya begini, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang melakukan proses dummy itu karena memang bertingkat levelnya, itu ketika mau diundangkan, itu biasanya dengan Kumham. Nah, di situ harmonisasi. Kadang-kadang bahasanya kurikulum tidak pas dengan bahasanya hukum. Ini juga lumayan gitu. Bahasa saja jadi masalah bagi Kumham. Gitu. Oh, Pak, nggak boleh Pak begini Pak. Kalau wajib, kalau dapat dan seterusnya. Itu aja sih Bu tambahannya. Oh ya, memang kalau dari bahasa hukum Pak Alfa, ini sangat saklek ya. Saklek bahasanya. Jadi memang perlu kesepakatan. Apakah benar yang dimaksud dari segi hukum sama dengan kita? Ya, karena kalau berbeda persepsi juga susah. Tapi benar itu Pak. Jadi kalau yang sifatnya top down atau nasional, itu memang perlu hal-hal yang sifatnya sangat sangat ketat. Rigid, ketat. Betul, saya setuju itu. Nah, itu biasanya pekerjaan orang pusat ya. Dan biasanya itu memang memerlukan waktu lama. Belum lagi kita sudah oke, dihukum lagi tunggu waktu dan sebagainya. Makanya kurikulum yang sifatnya top down itu sangat sulit untuk dirubah. Karena tadi ribet Bu ngerubahnya. Ribet banget. Ribet banget, benar. Jadi Bapak Ibu, itu tadi yang namanya top down itu susah dirubah. Ya. Baik. Ada kawan-kawan yang mungkin ingin ditanyakan? Yang bertanya Ibu. Iya. Sebentar, satu-satu dulu. Moderatori dulu. Siapa yang jadi moderator supaya enggak berini? Pak Zaki boleh dibantu? Siapa duluan? Oke, silakan. Yang tadi sudah kelihatan Pak Haga, silakan Bu. Apakah kurikulum tidak bisa dirubah di tengah jalan, Bu? Kurikulum yang mana nih? Kurikulum yang mana? Tailor-made atau yang sifatnya nasional? Tailor-made. Dua-duanya, Bu. Apa ada yang bisa dirubah? Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah gitu, Bu? Di tengah jalan. Kalau tailor-made, kemungkinan bisa. Jadi, katakanlah, untuk sementara yang namanya top-down kurikulum, itu harga mati. Untuk sementara. Ya. Nah, gimana kalau ada perubahan, perkembangan di luar sana yang membutuhkan kompetensi yang berbeda? Itu tidak langsung merubah begitu saja. Tetapi yang merubah itu adalah pengajarnya, bukan kurikulumnya yang dirubah. Karena merubah kurikulum, seperti pengalaman Pak Alfa, itu waktunya tidak mudah. Kalau tailor-made mungkin, tetapi kalau top-down susah. Jadi penyesuaian itu dilakukan oleh pengajarnya, bukan dokumennya. Ya. Izin Bu. Ya, silakan. Bu. Silakan. Menanggapi yang Pak Haga, Pak Moderator boleh izin? Iya. Oke, silakan Pak Alfa. Oke. Baik, sebenarnya secara keilmuan atau secara teoretikal keilmuan kurikulum, merubah itu keniscayaan, artinya sebagai prinsip dari fleksibilitas. Yeah. Cuman memang ini adalah teknis administratif. Artinya yang tadi top down yang disampaikan Bu Yuyun itu memang yang repotnya adalah tadi berjenjangnya ini cara merubahnya. Beda dengan tailor-made.
Yang biasanya kami lakukan sebenarnya kalau untuk yang top down itu kami melakukannya dalam konversi atau bahasanya Bu Yuyun tadi modifikasi. Artinya tidak merubah batang tubuh tapi merubah hal yang sifatnya teknis begitu Pak Hagen. Tapi kalau tailor-made kapan saja permintaan berubah itu bisa berubah kapan saja. Nah ini yang memang harus kita pahami bahwa ketika yang sifatnya top down memang nyusun kurikulum ini harus visioner. Harus bisa membaca 3 tahun lagi kejadiannya apa nih kira-kira begitu. Karena kalau baru diundangkan itu proses sampai dengan mengundangkan bisa 6 bulan sampai 1 tahun bahkan. Kalau baru diundangkan terus tiba-tiba situasi sudah berubah lagi itu capek. Mungkin itu Bu tambahannya. Terima kasih. Ya betul Pak. Setuju Pak. Memang seperti apa yang Bapak sharing tadi, prosesnya panjang. Dan itu biasanya penuh dengan perdebatan. Ya Pak ya? Oke. Izin Bu, moderator. Oke, silakan. Pak Momon. Ya. Terima kasih Pak Moderator, Bu Yuyun, Bapak Ibu semua. Ini saya pikir menarik ya, apalagi pengalaman saya secara pribadi yang di provinsi BKKBN Sumatera Barat belum pernah ya Bu ya. Nah, ketika yang disampaikan oleh Pak Alfa tadi menjadi sebuah pengetahuan baru buat saya secara pribadi dan saya tidak tahu teman-teman apakah baru juga gitu. Sepertinya begitu saklek dan rumitnya ternyata membuat kurikulum yang kami pikir itu adalah sesuatu yang biasa saja gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bu, Pak Alfa juga boleh bantu jawab nanti atau kasih informasi kita bersama gitu. Di mana letak rumitnya tuh Pak, kata Bapak sampai berjenjang. Apakah misalnya ini BKKBN atau LIPI atau apalah organisasinya Pak, apakah harus melibatkan instansi lain sehingga dia menjadi maksud Bapak berjenjang itu atau cukup di internal organisasi saja gitu? Nah, itu mohon informasinya Pak. Terima kasih. Iya. Oke, silakan. Mungkin Pak Alfa ya yang punya pengalaman, nanti bisa saya tambahkan. Baik, izin share Bapak Ibu, kebetulan saja karena kami di LIPI itu sebagai lembaga pembina JF peneliti. Mungkin beberapa rekan-rekan juga ada yang jadi peneliti. Sama dengan LAN yang JF WI analis analis anjak dan sebagainya. Jadi poinnya adalah yang menjadi berjenjang adalah karena bentuk dari kurikulum ini harus dijadikan produk perundang-undangan, Pak. Nah, ini permasalahannya adalah karena bentuk dari kurikulum ini harus menjadi produk perundang-undangan yang akan dijadikan sebuah rujukan payung hukum untuk yang akan menyelenggarakannya. Nah, karena produk perundang-undangan, maka ini berjenjang, ada keterlibatan pihak lain. Untuk substansi sebenarnya 1 minggu sampai 1 bulan selesai. Verifikasi kita substansi beres, tapi berjenjang masuklah kepada teman yang analis kebijakan. Ini bagaimana nih bentuknya, bahasanya, lalu masuk lagi ke teman perancang undang-undang. Bagaimana nih bentuk peraturan kepalanya atau bentuk peraturan lembaganya. Nah, dari situ belum selesai. Ada calon pengguna atau user stakeholder. Kementerian lain dan sebagainya. Jadi berjenjangnya itu Pak. Jadi prosesinya berbeda ketika Pak Momon bilang ke kantor saya, ke LIPI, Pak, di BKKBN Sumatera Barat butuh penulisan ilmiah. Nah, saya sudah bawa rinciannya, kebutuhannya adalah untuk menulis KTI, KTI-nya cukup di jurnal nasional. Nah, itu menjadi sangat spesifik dan akhirnya menjadi sangat sederhana. Karena ya tadi itu memang posisinya itu Pak. Jadi ini produk hukum yang berlaku untuk semua. Kalau yang tailor-made terkadang produk hukumnya hanya untuk melengkapi perjanjian kerjasama. Jadi ada PKS, nah mana bukti dari kurikulumnya. Jadi itu sangat sederhana dan tidak akan berdampak sistemik. Kalau ini bisa berdampak sistemik Pak. Ketika bikin diklat wajib peneliti, ternyata asal bikin, ini berdampak sistemiknya tadi dengan aturan yang mana, nabrak yang mana, dan sebagainya. Makanya pengalaman saya yang kayak begini lelah Pak, lelah. 6 bulan itu termasuk cepat. Masuk
daftar di Kumham aja bisa 3 bulan, nunggu jadwal, diharmonisasi, ditanya-tanya. Udah gitu ditanya-tanya, bahasanya dikoreksi. Kalau ketemu orang hukumnya di Kumham, lumayan Pak, bahasa yang, tapi, titik, koma itu. Padahal kita bilang itu tanda baca. Bagi mereka itu penting, itu sangat penting. Gitu. Ada Padahal makna. kalau kurikulum yang tailor-made kita salah ketik ataupun salah titik, salah koma ya sudah orang Masih maklum, bisa. pesannya Iya. sudah keterima. Gitu kira-kira Bapak Ibu rekan semuanya. Iya. Gimana Pak Momon? Baik, terima kasih Bu. Berarti saya dapat pengalaman baru nih Bu. Ternyata pada kurikulum-kurikulum tertentu terhadap aspek banyak pihak mungkin seperti jabatan tadi yang khusus tadi sangat rigid. Karena saya belum sampai ke sana pengalamannya Bu. Terima kasih. Iya. Ya, itu tadi rigidnya kalau top down itu ya. Beda dengan tailor-made atau grassroots atau bilangnya bottom up. Itu sangat berbeda. Prosesnya jauh berbeda. Baik. Ada lagi tadi yang ingin bisa? Ya. Oke, silakan Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam kenal, Ibu. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya, apakah untuk penyusun kurikulum itu kita perlu SIM atau lisensi? Karena saya dulu waktu 2012, kalau tidak salah itu pernah ikut TOT, rancang bangun kurikulum. Jadi apakah sama atau bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oh ya. Ada orang ahli, ya, bisa mengendarai mobil tapi tidak punya SIM. Tapi ada juga orang yang punya SIM, nggak bisa mengendarai, sama seperti itu. Tapi yang paling bagus adalah bisa dua-duanya. Punya SIM artinya dia punya pengalaman. Yang kedua memang dia sudah melalui diklat. Ini akan memperkuat, ya. Tetapi SIM di sini kalau saya lihat lebih banyak cenderung lebih ke pengalaman. Karena pengalaman itu banyak sekali ya yang harus dimiliki oleh seorang penyusun kurikulum. Ya, paling tidak dia harus tahu apa sih masalahnya di situ dan bagaimana gaya bahasanya dan lain-lain yang harus dimiliki. Tidak hanya sekedar SIM saja. Seperti ini misalnya, saya sudah ikut kok mengikuti pembelajaran mata diklat kurikulum. Tetapi saya tidak bisa menjamin bahwa selesai ini, Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali bisa membuat kurikulum. Saya tidak berani menjamin. Kecuali yang sudah punya pengalaman seperti Pak Dedi dengan, Pak Zaki dengan Pak Alfa. Seperti itu, Bu. Jadi untuk masuk ke kurikulum itu harus mempunyai kompetensi dulu. Tanpa kompetensi, enggak. No sense. Izin share, Bu. Ya. Bu. Pak. Gimana pengalaman ini? aja, berdasarkan pengalaman. Sebenarnya Bapak Ibu, saya S1 lulusan dari kurikulum dan teknologi pendidikan. Nilai IPK bagus. Tapi ketika masuk ke Pusdiklat, nggak bisa bikin kurikulum. Tapi secara teoretikal dapat. Teoretikal dapat, Bapak Ibu. Ternyata sekolah yang sebenarnya saya nyusun kurikulum adalah saya diberi kesempatan seluas-luasnya. Nah, yang kedua, saya juga mau ikut terlibat gitu. Kalau ada nyusun kurikulum, saya ikut terlibat. Sejujurnya yang belajar terjadi pada saya ini kalau dalam konteks pendidikan itu heterogogi. Jadi saya mencari sendiri. Belajarlah dari LAN, belajarlah dari sana. Sejujurnya saya juga nggak ikut pelatihan, Bu, posisinya. Cuman secara teoretikal karena jurusan pernah di kurikulum dan S2 juga masih di konsentrasi yang sama. Tapi yang membesarkan dan yang menjadi semakin istilahnya paham itu adalah dari beberapa kali sebenarnya kita menyusun kurikulum. Yang kalau saya saran ke rekan-rekan, jangan ragu, bikin saja. Walaupun itu sifatnya baru level di instansi, nggak apa-apa dibikin saja. Karena kita tidak akan pernah tahu salah, Bapak Ibu. Saya tahu salah ketika sudah diuji publik. Saya tahu salah setelah diharmonisasi. Saya tahu salah ketika substansi itu direview sama ahlinya. Baru, tapi dari situ saya belajar, oh ya, oke, paham. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Ya. Saya setuju dengan Pak Alfa, pedagogi ya. Artinya ada kemauan kita untuk cari tahu.
Dan pengalaman adalah nomor satu. Bagaimana kita bisa berpengalaman kalau kita tidak mencoba? Jadi tidak usah takut. Boleh saja kita belum menyusun, tapi kita magang. Itu kan pengalaman juga. Misalnya saya tidak tahu nih, saya satu instansi dengan Pak Alfa. Bisa jadi saya magang sama Pak Alfa. Saya belum membuat, tapi saya magang dengan Pak Alfa. Yang memang sudah mempunyai kemampuan di situ. Jadi jangan takut kita belajar dengan orang lain. Tapi jangan juga, kalau saya sih, jangan juga langsung menyusun. Menyusun tanpa punya dasar, saya kira juga. Jadi pengalaman dulu kita cari. Seperti tadi Pak Alfa, kita carilah dulu. Dengan apa yang kita punyai, kita bisa menyusun. Meskipun tidak sempurna. Saya setuju dengan Pak Alfa. Ya, karena kadang-kadang teori itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan banyak sekali hambatannya ya Pak Alfa. Itu. Tadi Pak Momon mau bicara ya? Ya, izin Bu, Bapak Ibu, kalau masih boleh Bu, Pak Moderator. Jadi ini silakan. berbagi pengalaman. Ya, ini berbagi pengalaman juga Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Inilah menjadi apa namanya semestinya pola pikir kita bersama, Bu. Nah, pengalaman saya misalnya, Bu, saya memang belum terlalu lama di Widya Iswara, baru sekitar 4 tahun, 5 tahunan, Bu. Ada persoalan awal yang mesti kita jernihkan dulu menurut pemahaman saya, Bu. Misalnya bagaimana di sebuah kediklatan itu seperti bahasa Pak Zaki tadi, bagaimana kita memiliki pandangan dan persepsi yang sama, terutama terhadap bagaimana, karena kan ada penyelenggara diklat itu kan ada dua sisi ya Bu, atau dua unsur gitu Bu. Ada yang pihak strukturalnya, ada yang fungsionalnya. Nah, kadangkala di dalam tatanan praktiknya, fungsional ini sebagai pekerja saja Bu. Dia tidak terlalu seringkali dalam tanda kutip kalah gitu Bu. Dia ditentukan. Nah, makanya akibatnya itu adalah seringkali kurikulum itu ya sekedar kurikulum gitu Bu. Ada yang penting ya udah gitu kan. Tapi di dalam praktiknya lagi, walaupun kita akan melihatnya dalam sisi dua tentu ya Bu, secara administratifnya dan secara praktiknya. Nah, tapi keduanya ini tentu memiliki konsekuensi dan ikatan batin yang kuat. Kenapa? Karena kalau seringkali kurikulum hanya tinggal kurikulum, dalam prakteknya tidak dipraktikkan, maka kan itu mengganggu emosional dan psikis kita juga. Walah, kurikulum ya terserah kurikulum, nanti di dalam tatanan praktik pelaksanaan kediklatannya ya terserah kita aja, terserah orang itu aja menentukan ini ya. Itu tadi Bu. Nah, oleh karena itu Bu, saya memberikan saran dalam kesempatan kediklatan kita ini, apakah Ibu nanti punya apa ya Bu ya, punya kesempatan juga gitu, mana tahu, atau Bu kita bersama, bahwa misalnya kita di BKKBN nih Bu, atau Widya Iswara secara umum, itu kan di bawah LAN gitu Bu ya. Nah, secara kiblat atau apanya Bu, penjenjangan bagaimana peningkatan apanya. Ya Bu? Kita kan pembina. Ya, sebagai pembinanya Bu. Nah, ini mestinya menurut pemahaman saya, pendudukan ini dari awal harus jelas juga gitu Bu. Atau harus didorong lah gitu, apakah kepada instansi-instansi bagaimana ya menjadi yang utama juga lah gitu Bu. Walaupun apakah jangan sampai dipandang dua belah mata atau enggak dipandang mata gitu kan.